tahan begitu ya. Sudah ada Bang Alfon, kita sebutnya adalah pengamat polisian dan juga dokter Hubertus, psikiater. Saya ke Bang Alfon terlebih dahulu. Kalau saya lihat dari salah satu koran pagi ini, Bang, alat bukti di tangan polisi masih lemah mengenai kasus kopi beracun ini. Mengikuti apa yang sudah terjadi selama hampir 1 bulan ini, Bang Alfon melihatnya sudah tepatkah kemudian bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian dan kemudian menetapkan menahan tersangka Jessica ini? Dengan Mike. Ya. Jadi kalau alasan penahanan itu seperti yang kita ketahui, hukum acara menyatakan agar tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan dan sebagainya. Nah, sedangkan dikaitkan dengan alat bukti dengan apa yang disampaikan bahwa alat bukti sudah ada 4. Yeah. Saya katakan kalau alat bukti sudah 4 itu lebih dari cukup gitu. Cukup karena bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan status tersangka. Namun yang jadi persoalan bukti apa yang secara relevan melihat bukti fakta ya, melihat seseorang yang diduga sebagai pelaku tersebut memasukkan yang disebut dengan sianida ke dalam minuman yang mengakibatkan matinya korban. Atau informasi apa yang secara akurat bisa menyatakan bahwa si pelaku pernah pegang, pernah bawa, atau pernah mengadakan, atau sangat familiar dengan bahan beracun tersebut. Kalau hanya memegang saja, karena kabarnya kemarin saya sempat berbincang dengan Kompolnas, melihat langsung CCTV dari polisi, ada gambar yang terekam bahwa Jessica ini memegang atau memindahkan gelas, tapi tidak memasukkan sesuatu misalkan. Itu sudah menjadi bukti yang cukup? Di situ letak daerah abu-abu untuk bisa menyatakan bahwa pegang gelas itu buktinya cukup. Karena apakah nanti dalam tuntutan jaksa ataupun hakim seseorang pegang gelas mengakibatkan matinya orang. Karena pegang gelas tersebut dimasukkan sianida, sianida bercampur minuman diminum akibatkan kematian, itu baru lengkap perbuatan tersebut. Kalau kita mengacu ke salah satu media cetak juga, pagi tadi Mita juga mengambil dari headline salah satu media cetak. Saya mengutip salah satu media cetak nasional ini. Ini ada pernyataan yang dikutip di media cetak tersebut dari pernyataan Krishna Murti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Krishna pun mengungkapkan saat Mirna kejang-kejang setelah meminum kopi di Cafe Olivier Mall Grand Indonesia 6 Januari lalu, tampak Jessica mundur beberapa langkah dan mengamati situasi. Berdasarkan keterangan ahli, perilaku itu menunjukkan pelaku ingin menyaksikan hasil karyanya. Asumsi di sini. Asumsi dari ahli. Ya. Bolehkah itu masuk dalam berkas penyidikan? Asumsi dari ahli atau keterangan ahli dalam hukum acara disebut keterangan ahli. Boleh-boleh saja masuk dalam berkas penyidikan. Persoalan yang mendasar yaitu sejauh mana jaksa penuntut dalam hal ini meyakini hal tersebut sebagai sebuah hubungan sebab akibat, dalam sebuah hubungan sebab akibat yang menyebabkan kematian sehingga ada reaksi dia ingin menyaksikan. Itu satu dari segi penuntutan. Dari segi pengadilan, sejauh mana hakim dapat secara sah dan meyakinkan membuat keputusan bahwa kalau begitu pada saat dia menghindar dan melihat itu, ini sebagai sebuah indikator kuat bahwa dia punya hubungan sebagai pelaku atau apapun. Di persidangan akankah lemah hal-hal seperti ini di persidangan nantinya? Disitulah perdebatan hukum akan terjadi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara sebab yang menyebabkan sebuah akibat kematian itu dapat terbukti secara signifikan. Tadi kita berbincang juga ya, Mita, soal gambar CCTV, Bu. Ya, betul. Nah, apakah itu mungkin bisa menjadikan alat bukti? Seperti apa, Mita, tadi, Mita? Terlihat Jessica memegang dan memindahkan gelas. Memegang dan memindahkan. Memegang dan memindahkan gelas. Tapi untuk memasukkan sesuatu itu tidak tergambar dengan jelas begitu kabarnya. Ya, karena tuntutan atau tuduhannya itu matinya seseorang akibat perbuatan seseorang dengan racun. Nah, sedangkan matinya seseorang bukan karena seseorang memindahkan gelas atau cangkir. Nah, itu persoalannya. Itu dia. Nah, persoalan menghubungkan antara memindahkan gelas dan ada komponen kimia yang masuk atau komponen racun yang masuk. Di situ letak ada gap. Bagaimana polisi sebagai penyidik itu mengumpulkan berbagai alat bukti. Polisi kerja seperti seorang pembuat menjelaskan sebuah gambar puzzle. Nah, ini ada lubang-lubang puzzle. Nah, puzzle tersebut, lubang tersebut harus dimasukkan dengan gambar yang tepat sehingga kelihatan terhubung gambar tersebut.
Baik. Dokter belum berbicara nih, dokter. Dokter bahkan juga sudah sempat bertemu langsung ya, Dok, Ya. ya? Di salah satu program kami juga. Betul, betul. Kita akan nanti mendengar penjelasan dokter ketika bertemu langsung dengan Jessica ini. Seperti apa sih analisa dari karena ada koran juga. Nah, ini lagi-lagi koran pagi ini menunjukkan bahwa apa nih Mita nih? Dijawab posnya Jessica terindikasi gangguan jiwa. Apakah dokter juga melihat hal yang sama indikasi ini? Nanti kita akan minta pendapatnya ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali saat lagi. Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisnamurti, firm ya. Firm. Jadi ada 4 alat bukti, ada 20 keterangan saksi, ada 6 saksi ahli, dan juga ada indikasi mungkin melibatkan pihak-pihak atau ahli-ahli lainnya karena tersangka J ini kerap berganti-ganti, berubah-ubah ya. Berubah-ubah gitu loh pernyataannya. Kalau dokter melihatnya dari kacamata psikiater, keterangan berubah-ubah menurut kepolisian ini apa yang terjadi dalam diri seseorang misalkan? Iya, saya sendiri belum, karena tidak langsung menyentuh keterangan itu berubah-ubah seperti apa. Tapi pada waktu mewawancarain dengan data-data memang tidak kelihatan menyoloknya, berubah-ubah, inkonsistensi tidak menyolok. Pada saat di program TV One itu, waktu wawancara TV One itu, yang saya lihat itu yang aneh itu penampilannya dia. Apa? Kenapa anehnya, Dok? Karena setiap orang kalau bicara akan berekspresi sinkron dengan apa yang dia bicarakan. Contohnya? Jadi kalau dia sedih, dia akan sinkron mengekspresikan kesedihannya, kaget, sinkron dengan kagetannya, panik. Dia tidak ada, tidak jelas. Jadi kadang-kadang berbeda. Bisa menyatakan sedih sambil tersenyum. Itu sesuatu hal yang tidak umum. Oke. Orang yang seperti itu artinya apa, Dok? Artinya bisa terjadi bias. Apakah itu menjadi kebiasaan atau ciri khas sehari-hari? Karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Yang perlu kita tahu dasar kepribadiannya sebelum kejadian ini seperti apa. Kalau sehari-hari ini seperti itu, lain lagi ceritanya gitu. Dok, saya penasaran dengan salah satu koran pagi ini kan. Tadi kita sudah lihat sejenak Jessica terindikasi gangguan jiwa. Di dalam artikel ini disebutkan bahwa informasi dari sumber di internal kepolisian yang juga melihat atau menganalisa kondisi psikis dari Jessica ini mengatakan bahwa ada jejak gangguan jiwa yang bersifat obsesif posesif. Itu apa, Dok? Obsesif posesif. Saya tidak melihat itu ya. Obsesif posesif itu seseorang ingin menguasai orang lain. Seperti pasangan ingin menguasai pasangannya, semua diatur, ya, di mana berada diatur, makan apa diatur, itu namanya obsesif posesif, ya. Dia tanya, masa pasangan sekarang berada di mana, lagi makan apa, pesan apa, itu obsesif posesif. Saya tidak, tapi dokter tidak melihat seperti itu. Nah, saya melihatnya dia itu memang dia mempunyai apakah dia mempunyai bawaan suatu ekspresi, suatu perbedaan ekspresi yang nggak umum ya gitu. Ekspresi tidak umum ini bisa dikatakan kategorinya ada indikasi gangguan kah? Atau perlu dikaji lebih dalam bahwa ini memang keseharian dan lain sebagainya? Tidak semua ekspresi yang tidak umum itu mesti gangguan. Karena sesuatu gangguan, suatu penyimpangan dari normatif yang disebut gangguan itu harus mengganggu fungsi kerjaannya, mengganggu hubungannya, membuat dia menderita. Itu kita bersebut gangguan jiwa. Kalau enggak begitu. Jadi seseorang bisa mempunyai sifat yang berbeda-beda. Itu variasi manusia. Jadi dia termasuk mungkin di luar range normalnya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya, itu dari segi psikiatrinya. Saya tidak melihat gangguan jiwa. Karena selama hampir 3 jam ya ketemu. Sekali lagi tidak melihat adanya gangguan jiwa terhadap J ya? J tidak melihat. Tapi kerancuan sikap terlihat begitu, seperti sedih tapi tersenyum gitu. Artinya semua flat datar begitu saja. Biasanya orang-orang yang memiliki seperti itu ada apa sih di baliknya? Ada apa, Dok, biasanya orang-orang yang memiliki? Hal yang kalau saat sekarang ini yang kita bisa menduga sangat mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Ya, itu ya. Jadi sangat mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Tapi ini masih dugaan ya?
namanya denial, menyangkal. Kalau seseorang menyangkal sesuatu yang dia ucapkan, isi pikiran itu, imajinasi pikirannya itu yang diucapkan, bukan yang kita tanyakan. Ya itu. Sebelum pertanyaan yang sama untuk Bang Alphonse ya, saya ke dokter. Dok, Krisnamurti, Pak Polisi ini mengatakan dari 5 kali pemeriksaan ya dok ya, ini kerap berubah-ubah pernyataan yang disampaikan. Ini berbohongkah? Seperti yang tadi dokter bilang mungkin? Bisa jadi di polisian, karena data bicara di polisi kan kita nggak tahu. Kalau memang polisi mengatakan itu berubah-ubah, iya bisa jadi. Tapi di depan kita waktu ketemu dan data yang pernah kita tahu, kelihatannya masih konsisten ya. Bila kita membandingkan misalnya dokter mengalami satu kejadian begitu, yang mana dokter mengalami secara langsung kejadian tersebut, dan setelah itu dokter ditanya oleh 5 orang yang berbeda-beda misalnya, kalau pelakunya langsung tentunya akan menceritakan hal yang sama kepada 5 orang tersebut. Betul. Nah kalau berubah-ubah artinya dok, mungkin tidak ada yang ditutupin, tidak jujur. Inkonsistensi salah satu tanda ketidakjujuran. Tapi lagi-lagi mungkin ya. Ya mungkin. Sebentar, dok, saya masih penasaran. Ketika dokter bertemu dengan Jessica selama 3 jam saat itu, terlihat tidak sih perasaan takut misalkan ya, di luar kamera ya, perasaan takut, perasaan sedih barangkali karena teman meninggal dunia, dan di depan matanya itu terlihat jelas apa tidak? Tidak terlihat. Tidak terlihat jelas. Jadi selama ketemu, sebelum acara kan sudah ketemu dulu, sampai habis acara kita ketemu, itu tidak pernah melihat kesedihan seorang yang kematian teman. Itu normal tidak? Artinya lazim tidak? Tidak lazim. Baik. Tidak lazim. Saya ke Bang Alphonse. Bang, kami memiliki gambar Bang pada saat prarekonstruksi ya, di Cafe Olivier. Mungkin teman-teman produser bisa menunjukkan gambar yang kami maksud ini adalah ketika sosok rekan almarhum, rekan korban bernama Hani begitu, yang juga disebut-sebut ikut, kita harus berhati-hati memang mengatakan mencicipi kah atau hanya mungkin mengetes atau apa begitu minuman yang diindikasikan penyebab dari kematian Mirna. Kami ada gambarnya begitu pada saat prarekonstruksi. Artinya Bang Alphonse, bila mana memang orang lain juga sudah ada yang merasakan itu dan orang lain tersebut tidak mengalami hal yang sama dengan Mirna, gugurkah bukti bahwa ada sianida di minuman tersebut? Ada tidaknya sianida dibuktikan oleh hasil otopsi kedokteran. Hasil otopsi diambil dari tubuh korban. Dalam isi lambung. Nah, sedangkan kalau saja ada yang mencicipi, ada orang lain yang mencicipi, tapi dampaknya tidak apa-apa. Bisa terjadi. Ini ada dalam istilah lethal dosis. Dosis mana yang dimasukkan ke dalam tubuh yang bisa mematikan dan apa yang tidak sampai mematikan. Karena ini menjadi perdebatan juga. Ada yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian menyebut bahwa menyicip ya, artinya seperti menetes, di ujung bibir atau di ujung bibir. Tapi kalau berdasarkan gambar yang kami peroleh begitu, itu tampak sosok Hani menyeruput sedotan seperti itu, yang notabene tentu itu kan masuk ke dalam tubuh juga seperti itu. Ya. Jadi kalau pada saat otopsi itu kan ditemukan berapa jumlah komposisi minuman yang ada dalam lambung. Sedangkan yang saya maksud dengan lethal dosis tersebut yaitu jumlah racun dibandingkan dengan berat tubuh manusia yang meminum itu tiap orang berbeda. Jadi misalnya orang yang bertubuh besar dan sebagainya dan dosis yang masuk bisa berbeda dengan orang yang bertubuh kecil dengan dosis yang sama. Nah di situ yang karena kita tidak pernah dapat data sejauh mana yang nyeruput temannya korban nyeruput berapa cc cairan yang diseruput. Kalau kita bisa tahu berapa cc yang diseruput, baru kita bisa simpulkan hubungan korelasi antara jumlah cairan yang masuk dalam tubuh dengan akibat yang ditimbulkan. Bagaimana dampaknya di persidangan nanti? Bila mana memang sosok Hani, rekan dari korban ini juga dihadirkan untuk dimintai keterangannya, dan majelis hakim bertanya, apakah Anda mencicipi? Dan jawabannya adalah iya. Apakah nanti pengadilan ini akan bias seperti itu, akan rancu di pengadilan? Tidak juga, karena hakim melakukan persidangan dan membuat keputusan atas berbagai fakta-fakta persidangan maupun bukti yang cukup. Karena dalam menemukan sebuah kepastian hukum itu hanya ada hitam putih istilahnya.
Tidak ada abu-abu keraguan. Karena dalam hal hakim ragu-ragu, maka lebih baik dia membebaskan orang yang bersalah daripada dia menahan ataupun mempersalahkan orang yang belum tentu bersalah. Oke, Bang Alfon, sebagai pengamat kepolisian, mantan penyidik juga begitu ya, melihat proses yang terjadi saat ini, dan yang terakhir adalah kabarnya pengacara dari tersangka ini menagih begitu barangkali, menantang kalau memang polisi punya bukti, keluarkan. Bukti apa yang punya? Nah, Anda melihatnya mengapa ini seperti benar punya bukti, tapi ini masih abu-abu, tidak diperlihatkan jelas begitu? Pembuktian yang dikerjakan oleh polisi memang diperlukan untuk persidangan nantinya, tidak untuk dipublikasikan pada saat-saat seperti ini. Karena apapun alat bukti, apapun bukti yang ditemukan dan sebagainya, memang untuk berargumen depan sidang. Sejauh mana argumentasi dan perdebatan tersebut membuat hakim yang memutuskan nanti yakin secara sah dan meyakinkan bahwa memang ini terbukti sebagai orang yang punya hubungan langsung antara memasukkan racun, mengakibatkan kopi terkontaminasi racun, dan diminum mengakibatkan meninggalnya seseorang. Oke. Mita, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari dokter Bertis gitu. Ini Bang Alfons mungkin bisa menanggapi juga pernyataan dari dokter. Kalau dikatakan indikasi ya dok ya, gangguan kejiwaan belum masuk ke sana begitu ya, belum sampai ke sana. Tapi ada indikasi berubah-ubah atau mungkin bohong dan lain sebagainya. Penyidik dalam menangani orang yang seperti ini atau figur yang seperti ini sulit nggak sih Bang Alfons? Tidak ada kesulitan karena setiap kali diperiksa dibuatkan dalam berita acara. Nah, berita acara itu mau berubah berapa kali pun tidak ada masalah. Terekam ya artinya nantinya ya? Karena terekam secara tertulis. Nah, sekarang tinggal dari berbagai berita acara itu bagaimana hakim menilai. Oke, kalau misalnya ternyata ahli mengindikasikan, ini lagi-lagi kemungkinan permisalan seperti itu, ada gangguan kejiwaan. Kalau masuk dalam kategori gangguan kejiwaan di dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana kita disebut dalam pasal 44. Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya apabila ada indikasi pasal 44. Pasal 44. Yaitu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena tidak cakap secara hukum. Tapi sudah menghabisi nyawa seseorang, Bang. Ya, apapun akibatnya, tetapi pelaku itu kalau masuk kategori pasal 44 KUHP memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa secara hukum karena di KUHP hanya hitam putih. Bang Alfons, bagaimana penyidik menyasar pasal 44 terhadap seseorang yang ada indikasi ke arah sana? Bagaimana caranya? Kalau berbagai keterangan ahli menyatakan nantinya, keterangan ahli menyatakan bahwa ini orang ada kelainan, ada gangguan kejiwaan dan sebagainya, atau waktu melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan tidak sadar, tidak sepenuhnya dibawa baru diterapkan pasal tersebut. Baru diterapkan. Baik. Nanti saya juga minta pendapat dari dokter. Apa sih indikasi gangguan jiwa itu sebenarnya? Seperti apa? Tapi kita nanti akan lanjutkan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dia langsung ke dokter, tadi terpotong sebelum jeda. Indikasi seseorang boleh katakan divonis gitu ya, dalam tanda kutip gangguan jiwa itu seperti apa sih dok? Maksudnya diagnosa? Diagnosa ya? Ya, gangguan jiwa itu luas sekali ya, macamnya banyak. Ya, jadi intinya gangguan jiwa itu seseorang mempunyai perform yang tidak lazim tadi itu, dan inti gangguan jiwa itu yang bersangkutan terganggu. Dengan kondisi kejiwaannya itu terganggu dalam fungsi pekerjaannya, nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian fungsi itunya, hubungan sosialnya terganggu. Kemudian gangguan jiwa itu kejiwaan itu membuat dia menderita. Itu 3 kategori indikator seseorang terganggu jiwa. Ada level-levelnya tidak? Artinya level masih dalam kategori yang rendah, kemudian sampai tinggi, itu ada tidak sih level-level seperti itu? Kita mempunyai, kalau kita sudah diagnosa gangguan jiwa, ya sudah gangguan jiwa. Cuma gangguan jiwa sendiri mempunyai derajat yang bermacam-macam. Mulai yang paling berat sampai yang paling ringan. Ada itu. Nah, tidak semua gangguan jiwa itu bebas tanggung jawab, tidak. Yang paling ringan saja, contohnya seperti apa misalkan? Kita sebut adjustment disorder, gangguan penyesuaian. Misalnya kematian teman, terus timbul stres, depresi lebih dari 2 minggu. Kita sebut gangguan jiwa penyesuaian namanya. Itu biasanya dalam waktu beberapa bulan sembuh. Akan kembali normal? Iya, itu gangguan jiwa yang paling ringan. Itu adjustment disorder, gangguan penyesuaian.
Nah, itu tidak, masyarakat mungkin kurang tahu ada seperti itu. Ada gangguan yang lebih berat lagi, bisa menderitanya tahunan tapi masih bisa bekerja, yang kita sebut neurotik, ya. Mungkin macam-macam lah neurotik, ada yang termasuk obsesif neurotik, OCD, ya, termasuk juga di dalamnya itu depresi neurotik, cemas neurotik, macam-macam. Terganggu sehari-harinya, cukup menderita tapi masih bekerja. Nah, itu. Ada lagi gangguan kepribadian. Kepribadiannya sudah terganggu. Nah, itu juga cukup banyak, ya. 15% ada itu gangguan kepribadian. Jadi macam-macam. Paling berat yang masyarakat tahu mungkin termasuk gangguan psikotik, ya, yang kita sebut gila. Itu kriteria sendiri lagi itu. Oke, Dok. Apakah memang orang yang memiliki gangguan kejiwaan harus diasingkan dari masyarakat seperti itu? Sejak tahun 50 ke sini itu berangsur-angsur sudah tidak ada lagi pengasingan gangguan jiwa. Tidak ada. Jadi sekarang kita juga menuju ke bebas pasung, bebas ini. Jadi juga pasien-pasien rumah sakit jiwa juga kita punya tendensi cepat dipulangkan. Lain dengan zaman dulu, ada sampai bertahun, mungkin seumur hidup di rumah sakit ada dulu. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi akan membahayakan atau menakutkan, mengerikan nggak sih, Dok? Bila mana memang mereka berbaur juga dengan masyarakat umum gitu loh. Terlepas dia levelnya masih level bawah atau di atasnya sedikit lah begitu. Saya kira tidak, ya, tidak seperti itu. Karena orang yang tidak gangguan jiwa juga cukup bahaya juga kan. Oke. Jadi iya. tidak mesti gangguan Jadi jiwa. tidak harus, ya. Iya. Baik, Bang Alfon, masih dicari nih. Bukti katanya sudah ditemukan, tapi motifnya masih terus dicari. Kepingan-kepingannya ini masih berserakan begitu, ya. Kalau melihat dari kacamata Bang Alfon, ini polisi harus menyasar kemana lagi sih selain tersangka Jessica ini untuk menemukan nih motifnya apa sih gitu? Ada bermacam-macam kemungkinan. Tetapi kalau seperti sekarang, maka mungkin di sekitar lingkaran Jessica untuk membenarkan atau menetapkan bahwa memang kemungkinan ke sana. Artinya selama dia bertahun-tahun belakangan ini, bagaimana kecenderungan dia dalam pergaulan keseharian? Apakah memang ini hal yang biasa dan sebagainya? Itu dari versi kemungkinan untuk menjuru ke sana. Kalau tidak pun polisi harus melebarkan area pencarian ini kepada siapa saja yang punya kemungkinan atau yang sangat berkorelasi dengan menyediakan cangkir, menuangkan kopi dan sebagainya di area itu. Artinya di luar Jessica, di luar yang ada di TKP saat itu. Betul sekali. Jadi polisi tidak boleh menutup kemungkinan hari ini hanya semata-mata fokus pada Jessica, tapi berbagai kemungkinan lain harus tetap dibuka sehingga dari bermacam-macam serpihan potongan kertas tadi, potongan puzzle tadi, mana yang kira-kira nanti matching dengan lubang yang bisa dikaitkan dengan kematian gitu. Bang Alfons, dalam kasus hukum tentu ada pro dan kontra begitu ya, Bang, ya. Ada hitam ada putih juga begitu. Ini di salah satu koran saya membaca ahli racun sudah juga ada yang mulai meragukan kadar sianida seperti itu. Nah, kalaupun memang kepolisian saat ini memiliki saksi ahli juga, ahli kimia bisa kita katakan atau mungkin toksokimia seperti itu, yang menyebutkan bahwa ini firm ada sianida. Tapi ada lagi nanti pakar lainnya menyebutkan terkait dengan kasus Jessica, kok saya melihat ada kejanggalan dengan sianida, dengan kadar seperti itu. Karena tadi yang saya katakan ada orang lain kok yang mencoba, tapi orang lain tersebut tidak ada apa-apa begitu. Ya memang ini biasa di dalam hukum gitu. Tapi lagi-lagi akankah nanti mungkin menyudutkan pihak kepolisian, pihak penyidik bila mana nanti persidangan sudah mulai berlangsung seperti itu? Bisa terjadi apabila penyebab yang disebutkan sianida terus diragukan. Karena kalau saja keterangan yang menyatakan bahwa penyebab kematian sianida dengan kadar tertentu, keterangan ini diberikan oleh ahli di bawah sumpah. Pejabat yang ditunjuk dan diberikan di bawah sumpah ini ada sanksi hukuman tersendiri karena dia memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Kalau memang ada pendapat lain yang bisa mengargue, membantah bahwa ini sianida sendiri masih dipertanyakan baik kadar maupun komponennya, apabila bisa dibuktikan seperti itu. Oke, ketika kepolisian pun juga menetapkan tersangka kepada seseorang, apakah memang bersamaan dengan penetapan tersebut kepolisian juga sudah bisa mengetahui motif dari kasus tersebut?
biasanya sampai pada ketersangkaan tersebut mereka mencari untuk menemukan motif, karena motif dan sebagainya untuk memperkuat dugaan bahwa memang orang tersebut yang dipersangkakan memang cukup punya alasan, cukup punya data, cukup punya fakta bahwa dia patut dipersangkakan serupa itu. Tapi sayangnya kita belum mendengar motif secara firm dari kepolisian ya yang betul, saat ini karena untuk menemukan motif perlu dikumpulkan berbagai informasi dan data yang terlepas sudah ada 4 alat bukti, 20 saksi, 6 saksi ahli, tapi motif masih saja bisa belum ditemukan. Jumlah saksi maupun ahli dan alat bukti yang sedemikian banyak menunjukkan pada kita bahwa polisi masih terus mencari alat-alat bukti lainnya. Baik, Bang Alfon, terima kasih. Dr. Hubertus juga terima kasih. Kita akan tunggu terus perkembangannya ya. Ya, setiap hari yang jelas ada perkembangan. Betul. Kami kembali saat lagi pemirsa.